Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Amir, guru SMA Negeri 11 Kabupaten Tebo. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai apa itu APBN. Ada yang sudah tahu? Oke, mari kita belajar bersama-sama. APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci dan memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun, mulai dari Januari hingga Desember pada tahun tersebut. Lalu, apa saja fungsi APBN? Yang pertama, fungsi otorisasi yang merupakan anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi yang ketiga, pengawasan anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Lalu fungsi alokasi anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efektivitas ekonomi. Fungsi yang kelima yaitu kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi yang keenam yaitu fungsi stabilisasi anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Lalu, adakah yang tahu apa saja struktur APBN kita? Struktur APBN Indonesia atau negara kita terdiri dari pendapatan negara, belanja negara, keseimbangan primer, surplus dan defisit, pembiayaan anggaran. Nah, lalu apa saja sumber pendapatan negara kita? Yaitu dari pajak, dari PNPB atau penerimaan negara bukan pajak, dari hibah. Lalu pajak itu apa saja? Ada pajak penghasilan, misalnya ada pajak pertambahan nilai, lalu ada juga yang disebut cukai, bea masuk, bea keluar, pajak bumi bangunan, lalu pendapatan pajak lainnya. PNPB, penerimaan negara bukan pajak, terdiri dari misalnya migas, pendapatan kekayaan, pendapatan badan layanan umum, SDA non-migas, dan PNPB lainnya. Lalu hibah merupakan sumber negara yang diterima dari pihak lain secara sukarela tanpa kewajiban apapun. Nah, berdasarkan data Kementerian Keuangan, pendapatan negara Indonesia pada tahun 2023 berjumlah 2.463 triliun. Sedangkan belanja negara Indonesia yaitu 3.061,2 triliun. Pendapatan negara yang berasal dari perpajakan 2.021,2 triliun, sedangkan PNPB 441,4 triliun, sedangkan hibah 0,4 triliun. Nah, belanja negara itu ada dua, belanja negara pusat, belanja pemerintah pusat pada tahun 2023 diprediksi 2.246,25 triliun, transfer ke daerah 814,7 triliun. Nah, belanja negara apa saja sih sebenarnya? Misalnya untuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata, bidang TIK, dan juga ketahanan atau keamanan negara kita. Lalu kita akan belajar sedikit tentang keseimbangan primer, defisit, dan surplus. Jika pendapatan lebih besar dari belanja disebut surplus. Jika pendapatan atau belanja kurang dari belanja disebut defisit. Lalu kita belajar sedikit tentang fiscal rule dalam APBN negara kita. Besaran defisit maksimal 3% terhadap pendapatan domestik bruto, sedangkan besaran outstanding utang maksimal 60% dari pendapatan domestik bruto. Nah, defisit APBN pada tahun 2023 ini diprediksi 598,2 triliun. Yang menjadi pertanyaan, mengapa negara kita memilih defisit? Biasanya, defisit terjadi ketika sebuah negara ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi yang ada di negara tersebut. Kebijakan defisit ini tetap memperhatikan kondisi APBN yang sehat dan berkesinambungan. Lalu, pasti ada yang bertanya, kenapa negara berhutang? Utang pemerintah diperlukan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi agar pemerintah dapat menjalankan fungsi penting dan mendesak dengan lebih cepat tanpa penundaan. Ini mirip dengan perusahaan yang berutang dan membiayai proyek atau bisnis baru untuk mengejar keuntungan lebih banyak. Sumber utang negara kita itu 70% berasal dari negara melalui SBN atau surat berharga negara. Apakah kamu tahu utang
ini bukan lagi sebuah hal yang tabu. Sebuah negara baik berkembang maupun maju dengan jumlah pendapatan per kapita besar maupun kecil juga mempunyai utang dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mempercepat pembangunan negaranya. Defisit fiskal Indonesia produktif loh. Indonesia dengan defisit negara yang rendah menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi. Filosofi utang merupakan alat bukan tujuan, yaitu alat untuk menjaga momentum, alat untuk percepat pertumbuhan, alat untuk mengembangkan pasar keuangan, alat untuk melibatkan peran generasi berikutnya. Lalu prinsip pengelolaan utang itu hati-hati, efisiensi, dan produktif. Ibu Sri Mulyani pernah mengatakan, menyelamatkan nyawa dan perekonomian bukanlah dua hal yang terpisah. Kita tidak ingin memilih pilihan yang tidak mungkin karena dua-duanya penting bagi masyarakat kita. Lalu, di mana peran generasi muda? Menurut Ibu Sri Mulyani berharap para generasi muda bisa menjadi duta yang mampu menjelaskan kepada temannya, saudaranya, masyarakatnya melalui berbagai media dan peran yang mereka miliki masing-masing. Sehingga pemahaman mengenai pengelolaan keuangan negara oleh masyarakat akan menjadi semakin baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.